gas itu kan ikut gravitasi ya. Kalau dia tiduran otomatis kan posisi pasti akan ke atas, ke anterior. Kalau dia posisi erect pasti ke arah yang atas superior. Kalau dia berdiri kan posisinya semi erect atau supine. Jadi gambaran gas di lambung itu nggak terlalu kelihatan banget. Kayak ini bisa dibilang posisinya semi erect atau supine. Posisinya cenderungnya lebih ke arah kaki. Ada gambaran skapula di dalam thorax. Oke, tadi sudah dibantu proyeksi dan itunya. Sekarang yang namanya inspirasinya gimana? Tadi syaratnya kalau inspirasi cukup, nah misalnya berapa nih? Yang memotong 20 cm permukaan. Lebih dari 6 berarti ya inspirasinya cukup. Oke. Terus poin lainnya apa? Selain itu inspirasinya paling ini ya. Atau nanya mau dibantu? Selain inspirasi cukup, ada 3 poin yang tadi disebutin. Nah, exposure-nya apa? Cukup atau lebih atau kurang? Cukup. Kenapa udah cukup? Karena kita bisa melihat pedicle sama sesosnya kita ini. Kalau di exposure terlalu lebih biasanya nggak. Selain exposure ada lagi? Ini apa? Markernya ada. Terus oke, sekarang kelainannya. Yang lain apa? Kelainan dulu deh, ada di kanan apa di kiri? Kanan. Oke, kanan. Nah, gambarannya apa yang kalian lihat? Setuju, tadi siapa yang bilang sensi? Oke, nah sensinya kenapa nih? Oke, udah lumayan berkira, ada sensi yang melebar. Nah, berarti ini ada apa ini? Udara. Setuju, ada udara. Katanya di paru ada udara. Nah terus ini bedanya gimana ya? Apakah itu udara di paru atau di mana ya? Nah, ini ada pleural fisikamen. Berarti udaranya ada di. Ini namanya apa? Kenapa dibantai? Betul. Jadi kita tahu dulu, oh ini adalah yang dalam konsistensi vaskuler. Kalau kelainannya di pleural bisa kita bilang ini hemotoraks ya, bukan di paru. Jadi ini hemotoraks kanan dengan gambar pleural fisikamen. Kita udah tahu nih, oh ini berarti pneumotoraks. Sekarang kita tinggal cari nih, yaitu hidropneumotoraks atau tensionpneumotoraks. Ternyata trakenya tulis terdesak. Berarti ini ada jenis yang tensionpneumotoraks. Cocok yang BTKV nih. Juli warnanya. Asap anatomi. Aslep anatomis. Oke. Terus kita lanjut ke nomor selanjutnya. Ini coba masan. Dari awal checklist. Jadi kalian kalau sudah gambar harus sesuai saya biar kalian dapat nilainya bagus. Identitas dulu. Anggap aja, nanti.
ada main. Jadi jangan bilang ini masam karena dia ada opasitas. Jadi kita harus membedakan normal. Oke. Identitas cewek. Oke, lanjut. Sekarang ke fotonya baik atau tidak. Selesai fotonya gimana? Oke, terus proyeksi. A, PA, B, AP. Ya, PA. Oke, kenapa PA? Kenapa PA? Setuju. Ada lagi yang yakin PA. Ini namanya apa? Tadi yang bilang pada kasus yang Mei. Jadi yang bikin yakin ini adalah foto PA karena cairan itu kan akan tertarik oleh gravitasi, jadi dia ada di bawah, udara ada di atas, makanya dia ada di gambaran meniskus salamen. Kalau dia posisinya supaya cairan itu akan sampai di sini juga, karena kan dia posisinya tiduran, gravitasi kan itu di belakang sampai ke atas. Tapi kalau dia berdiri, dia pasti ngisi yang bawah. Jadi ini yakin adalah foto PA posisi RX. Jadi ide kalian nanti gimana kalau ini posisinya? Oh, ini adalah PKR. Kenapa? Posisi tadi skapulatnya terlempar. Terus yang kedua ada gambaran absolute level di mana cairan mengisi di inferior dari posisinya PKR. Nah, ini namanya adalah meniskus sign. Kalau kita ngejelasin efusi itu tadi kita bisa bilang ada penumpulan sudut kostopenicus atau tutup. Ini kan sama sekali kelihatan ya. Jadi dia tertutup opasitas. Terus di sini ada opasitas homogin yang tadi bilang. Kalau cairan dia bisa bilang opasitas homogin. Terus ada yang desain ini ada gambaran dari efusi. Ya. Nah ini siapa yang menjawab ya? Rizky nih. Pertama datanya anggap aja ada nama Saya medis dia Mister apa? Mister Dilon medis. Terus untuk detail foto ada, terus keadekuatan, exposure-nya cukup, terus juga simetris, lalu markernya ada. Nah, terus proyeksinya itu karena skapulanya tidak terlihat, skapulanya terlempar, jadi posisinya PA. Setuju. Tapi nanti kalian juga lihat aspek dari dasarnya ya. Kan dasarnya udaranya iya. kalau sama dia sama dari kemungkinan PA CR mereka positif. Ada kita memang nggak abstrak sih kalau dari dulu ya. Jadi kita di hitam-hitam berarti ada udara di dasarnya yang dekat sama ini dari Rahman. Kan udara kan di atas ya. Seperti cenderung posisinya R. Kalau yang di posisi supine atau semi R, biasanya dia ada di tengah. Karena kan dia tidak R. Lanjut. Kalau untuk kelainannya kayaknya Kanan kiri dulu deh, lainnya mana? di kanan. Dulu kanan. Oke, ini ya lainannya. Nah, coba deskripsikan fleksinya, lainannya. Opasitas ya, terdapat opasitas
yang lebih ke arah infeksi atau masa ya? Sebenarnya ke arah infeksi itu kalau itu belum benar. Sebenarnya sih lebih ke masa atau eksitas. Tapi kalau infeksi kita bilangnya bisa konsolidasi atau bisa infiltrasi. Kayak dulu ini contohnya meningkat. Perihal ya. Ini sih tidak terlalu nyambung dengan kita nih, tapi ini ada coba lihat infiltrat yang tebal tadi bukannya apa? Konsolidasi. Ini adalah konsolidasi. Jadi tampak gambaran konsolidasi pada lapangan karena lomusnya ini mengarah gambaran pneumonia. Terus tadi gambaran contoh benar. Sekarang coba Dilon. Bisa. Bila. sebelah kanannya Rizky nih. Bisa ya ini? Bisa. Oke. Bisa begitu. Ini kayak itu saya seperti itu lah. Boleh. Wah, parunya rame banget ya. Jahat ya saya. Rizky, batuknya udah 2 tahun gak hilang-hilang. Terus berat badannya gak naik-naik. Foto ronsen kan sudah kayak gini. Berat badan nggak naik, orangnya begitu. Tadi proyeksi posisinya pasien yang berdiri, terus expressionnya baik, terus
dia membentuk fibrosis pada paru. Itu kayak jaringan paru. Makanya dibilangnya fibroinfiltrat. Kalau pneumonia itu cuma infiltrat doang. Kenapa? Karena dia cuma infeksi, ada infiltrat di sana yang sisa dari si metabolisme di infeksinya, pneumonia, bikin ada infiltrasi. Tapi kalau ini fibroinfiltrat karena ada fibrosis. Jadi nanti makanya pada pasien ini bisa kita jumpai namanya garis-garis fibrotik. Atau itu bisa dibilang bekas keradangan paru yang lama bikin bincang di parunya fibrosis. Jadi kavitas dengan fibroinfiltrat. Oke. Kita nyerempet ke argumen ya. Kalau ada yang tanya nggak? Kayaknya kalau masuk belum bisa nih kan. Apakah ini soal responsi? Nggak tahu ya, itu tergantung yang ngasih responsi. Bisa soalnya sama, bisa beda. Kalau gambaran atelektasis itu kayak gimana? Oh iya ya, aku belum ngerti. Jadi, saya mereka karena ada proses loss of volume dari paru ya. Jadi dia tuh kayak narik struktur lainnya. Jadi dia itu gambarnya kapasitas kemudian di lapang paru. Tapi biasanya dia itu ada proses penarikan dari struktur lainnya. Dan kemudian kadang pakainya kadang itu suka bergeser ke area yang sakit. Jadi cara kita membedakan massa atau dia atelektasis paru biasanya cenderungnya menang. Kalau efek massa kan harusnya mendorong, namanya kan itu ada proses penambahan volume. Tapi kalau atelektasis kan ada berkurang, jadi itu narik si organ vitalnya ke sisi yang sakit, kedorong ke sisi yang sehat. Contoh kayak tension pneumotorax tadi, ketambahan volume udara, organnya bergeser ke sisi yang sehat. Kalau atelektasis karena dia loss of volume, dia narik. Jadi dia itu kesannya kayak penarikan ke sisi yang sakit. Jadi kalau kita jelasinnya tampak opasitas homogen di lapang paru kanan yang kesan menarik rangkaian dan organ mediastinum ke sisi yang sakit. Itu ya kata kuncinya ya. Itu adalah atelektasis. Ini abses paru tadi aku jelasin belum ya? Belum. Udah ya?